Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jidane Faujan Ismail. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Manado atau IAIN Manado. Saya dari Fakultas Syariah dan saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Saya mahasiswa semester 5. Dalam video ini saya akan memaparkan atau menjelaskan atau menjawab suatu pertanyaan-pertanyaan dari teman saya yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa bisnis syariah. Baiklah, pertanyaan pertama dari teman saya Farida, teman sekelas saya. Dia bertanya, bagaimana mediator menyelesaikan sengketa bisnis syariah? Saya akan menjawab, menyelesaikan penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui mediator atau melalui mediasi. Mediasi adalah suatu perbincangan antara kedua belah pihak atau di mana dua orang berbicara tentang suatu masalah atau memecahkan suatu masalah demi mencapai suatu tujuan yang dimana dihadiri oleh mediator, di mana pihak ketiga atau juru damai untuk mempertemukan mereka berdua dan membicarakan suatu masalah untuk mencapai suatu tujuan. Itu gunanya mediator atau mediasi. Hanya itu yang saya ketahui tentang mediator atau mediasi. Pertanyaan kedua, pertanyaan dari teman saya yaitu Abdul Rajak. Dia bertanya, apa perbedaan arbitase dan ADR? Ya, pengertiannya ADR adalah Alternative Dispute Resolution. Sedangkan arbitase adalah arbitase. Arbitase adalah suatu penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang ditandatangani atau dilandaskan arbitase yang diperjanjikan oleh para pihak secara tertulis. Sedangkan ADR adalah suatu penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dimana sifat prosedurnya secara sukarela, di mana prosesnya tidak berbelit-belit atau tidak memakan waktu dan hemat biaya dan hemat waktu, dilakukan secara fleksibel dan hasilnya adalah non yudisial. Hanya itu yang saya ketahui tentang ADR dan arbitase. Pertanyaan ketiga dari teman saya yaitu Wiranto Paputungan. Dia bertanya, apa saja keunggulan dari menyelesaikan sengketa melalui arbitase? Saya akan menjawab, keunggulan dari penyelesaian menggunakan arbitase yaitu di mana prosedurnya tidak berbelit-belit, tidak omong kosong, yang dimana keputusannya relatif singkat, terus biayanya murah juga dan tidak memakan waktu, terus terhindari dari expose dari depan umum atau keputusan di depan umum. Hukum terhadap prosedur dan pembuktian lebih relaks. Para pihak juga dapat memutuskan atau memilih hukum apa yang digunakan dalam arbitase, dan para pihak juga dapat memilih para arbiter yang akan berarbitrase antara mereka berdua. Hanya itu yang saya ketahui tentang arbitase atau keunggulan dari arbitase. Pertanyaan keempat dari teman saya yang bernama Nadilah. Dia bertanya, coba Anda jelaskan karakteristik dari negosiasi yang berada di dalam ADR. Saya akan menjawab, karakteristik negosiasi dalam ADR yaitu para pihak secara sukarela. Terus para pihak memutuskan keputusannya sendiri antara kedua belah pihak tersebut. Tidak ada pihak ketiga atau fasilitator. Perundingan dilakukan secara langsung oleh para pihak. Terus perundingan tersebut tidak informal dan tidak berstruktur. Hanya sedikit itu yang saya ketahui tentang karakteristik negosiasi dalam ADR.
Pertanyaan kelima ada pertanyaan dari Rama, teman sekelas saya. Dia bertanya, apakah masyarakat sangat setuju dengan adanya lembaga ADR? Ya, berbicara tentang persetujuan dari masyarakat, ya sangatlah gimana ya? Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Yang saya akan jelaskan para masyarakat yang setuju saja. Masyarakat sangat setuju dengan adanya ADR karena seperti yang saya jawab tadi, ADR biayanya lebih murah, hemat waktu, dan tidak berbelit-belit, dan keputusannya secara singkat. Dengan adanya ADR di masyarakat tidak perlu khawatir untuk menyelesaikan sengketa, entah mau jauh-jauh ke pengadilan atau kemana, melalui ADR saja sudah bisa, dan itu sangat mudah bagi masyarakat. Jadi ada masyarakat yang setuju dan ada yang tidak. Menurut saya masyarakat yang setuju adalah masyarakat yang ingin secepatnya menyelesaikan masalah tersebut di luar pengadilan. Tetapi masyarakat yang tidak setuju adalah masyarakat yang benar-benar ingin diadili oleh pengadilan tersebut. Tetapi perbedaannya, jika melalui ADR tidak menunggu waktu yang lama dan tidak mengeluarkan banyak biaya. Tetapi jika melewati pengadilan akan membutuhkan banyak biaya dan membutuhkan waktu yang lama, bahkan sampai bertahun-tahun. Hanya itu yang saya ketahui tentang apakah masyarakat setuju dengan lembaga ADR tersebut. Pertanyaan ke-6, pertanyaan dari teman saya yang bernama Susan. Dia bertanya, apa saja kekurangan dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase? Kekurangannya adalah hanya baik, prosedur dengan baik terhadap perusahaan-perusahaan benefit. Dua proses diabaikan. Dua proses. Dalam bahasa Inggris dua proses, yang artinya proses berdua diabaikan. Kekuatan mengarahkan para pihak ke settlement. Kekurangan untuk menghadirkan barang-barang bukti atau saksi-saksi. Kekurangan kekuasaan atau law enforcement dalam hal eksekusi. Terus dapat menyembunyikan dari private police. Hanya itu yang saya ketahui tentang kekurangan dari arbitrase. Pertanyaan ke-7, pertanyaan dari Dwi Ayu, teman saya. Dia bertanya, apa tujuan Basarnas dalam menyelesaikan sengketa dalam lembaga keuangan syariah? Tujuan Basarnas adalah untuk mengadili atau menyelesaikan masalah secara adil dan secara cepat yang berasal dari para pihak-pihak terkait dengan suatu sengketa yang berasal dari perdagangan, industri, dan lain-lain. Terus perjanjian diterima, apa yang diajukan diterima dalam suatu perjanjian oleh para pihak, dan tanpa adanya sengketa untuk memberikan pendapat dalam suatu perkara. Hanya itu yang saya ketahui tentang tujuan dari Basarnas menyelesaikan sengketa, yang berupa mereka menerima ajukan dari para pihak dan menyelesaikannya secara adil dan secara cepat. Pertanyaan ke-8, pertanyaan dari teman saya yang bernama Filiandini. Dia bertanya, coba jelaskan karakteristik dari mediasi atau mediator. Karakteristik dari mediasi atau mediator adalah suatu percakapan antara dua orang yang dihadiri oleh pihak ketiga atau mediator. Para pihak secara sukarela untuk melakukan mediasi, dan mereka bisa memilih siapa yang ingin menjadi mediator atau pihak ketiga atau sebagai juru damai di antara mereka.
Mediasi adalah suatu perbincangan yang mengarah ke depan untuk mencapai tujuan di antara para pihak. Dalam menyelesaikan masalah melalui mediasi, para pihak melakukan suatu cara, yaitu bekerja sama. Ya, hanya itu yang saya ketahui tentang karakteristik dari mediasi. Pertanyaan ke-9 dari teman saya yang bernama Ardia Utami. Dia bertanya, coba jelaskan apa keunggulan dari menyelesaikan sengketa melalui ADR daripada melalui pengadilan. Saya akan menjawab, penyelesaian sengketa dari melalui ADR yaitu di mana pendekatan mediasi itu berlainan antara para pihak, di mana pihak satu berlainan untuk pendekatan dan para pihak yang satu berlainan untuk pendekatan, yang dimana ketika selesai membuat pendekatan antara kedua belah pihak, maka mediator mengumpulkan para pihak-pihak atau mereka bertiga bertemu, menceritakan suatu masalah atau menyelesaikan suatu masalah dengan hal musyawarah, seperti bagaimana cara menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin dan melakukan kerjasama antara mereka berdua dengan mediator. Melalui ADR daripada pengadilan sangatlah mudah. Melalui ADR itu hemat biaya dan hemat waktu, sehingga ADR sudah tidak bisa disebut sebagai alternatif karena saking mudahnya dan saking cepatnya, sehingga para pihak tidak perlu berlama-lama dalam menyelesaikan masalah. Lebih cepat, lebih baik. Pertanyaan ke-10 atau pertanyaan terakhir dari Humairah. Dia bertanya, apa sisi baik dan sisi buruk menyelesaikan sengketa di pengadilan? Saya akan menjawab, sisi baik dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan adalah merupakan norma baik. Terus independence atau sesuai waktu berkembangan zaman, di mana putusannya juga mengikat. Terus keterbukaan, keseragaman dan kelembagaan. Dan dalam penyelesaian melalui pengadilan bisa dieksekusi. Sisi buruk atau sisi lemah melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Yang pertama adalah biayanya mahal. Terus menggunakan lawyer sehingga mereka tidak terkontrol. Terus keputusan bisa dilakukan secara tiba-tiba, tidak ahli substansi, dan banyak menunda-nunda suatu perkara, dan butuh banyak waktu untuk mendefinisikan suatu permasalahan. Itulah sisi buruk dari menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Demikianlah presentasi jawaban saya, yaitu presentasi jawaban menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman saya mengenai penyelesaian sengketa bisnis syariah. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Yang betul itu betul dan yang salah itu dari saya sendiri. Dan saya juga tidak lupa memberikan terima kasih kepada Bapak Adriandi Kasim yang sudah memberikan saya tugas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman saya mengenai penyelesaian sengketa bisnis syariah. Terima kasih Bapak. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.